Selamat pagi Bu Julisa, serta teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Information Security. Kelompok 5 sendiri beranggotakan saya Nadia Devitasari dari NIM 2023-50096. Fitriani dengan NIM 2023-50112. Saya Kelsa Geraldine dengan NIM 2023-50114. Saya Ranti Putra 5 dengan NIM 2023-50116. Saya Nasyila Reza Pasha dengan NIM 2023-50117. Saya Dinda Saskirana berNIM 2023-50121. Saya Lulu Nafisa dengan NIM 2023-50379. Informasi security atau keamanan adalah praktik untuk melindungi informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Ini mencakup langkah-langkah teknis, kebijakan, prosedur, dan mengolah resiko untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi, serta menjaga kelangsungan operasional sistem dan organisasi. Konsep utama informasi security yang pertama, ancaman. Ancaman dalam konteks keamanan informasi mencakup semua potensi bahaya atau peristiwa yang dapat mengikuti sistem data atau infrastruktur. Ancaman dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk serangan siber, ancaman manusia, bencana alam, atau faktor internal, seperti kebijakan yang buruk, mengidentifikasikan dan pemahaman terhadap berbagai jenis ancaman, membantu organisasi mengembangkan strategi keamanan yang berkomprehensif. Yang kedua, paparan. Paparan merujuk pada situasi di mana suatu sistem atau informasi memiliki tingkat rentan terhadap ancaman tertentu. Ini bisa disebabkan oleh kelemahan dalam perangkat lunak, konfigurasi yang tidak aman, atau faktor lain yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Pemahaman tentang paparan membantu organisasi mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian, keamanan lebih lanjut untuk mengurangi risiko. Yang ketiga, kerentanan. Kerentanan adalah kelemahan atau celah dalam suatu sistem atau perangkat lunak yang dapat dieksploitasi oleh ancaman untuk mencapai akses yang tidak sah atau merusak integritas data. Kerentanan dapat berasal dari kekurangan desain, kesalahan perangkat lunak, atau kurangnya pembaharuan keamanan. Proses penilaian kerentanan dan pengolahan sangat penting untuk mengurangi risiko keamanan secara efektif. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap ancaman, paparan, dan kerentanan, organisasi dapat merencana strategi keamanan yang efektif. Ini melibatkan kombinasi antara teknologi keamanan, kebijakan, dan pelatihan untuk menciptakan pertahanan yang kokoh dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan keamanan informasi. Oke, selanjutnya ada ancaman disengaja. Ancaman disengaja ini merupakan ancaman yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan yang jahat. Nah, macam-macam dari ancaman disengaja yang pertama itu ada espionage or trespass, yang diartikan ketika individu yang tidak berwenang berupaya mendapatkan akses ilegal terhadap informasi organisasi. Contohnya itu kayak mengakses sistem komputer atau jaringan secara ilegal dan menyembunyikan informasi rahasia di dalam barang ataupun dokumen. Dan yang kedua itu ada information exploitation. Ini diartikan sebuah penyerangan mengancam untuk mencuri informasi dari suatu perusahaan. Contohnya itu seperti penyerangan pengiriman email atau pesan teks yang tampaknya berasal dari organisasi yang sah, seperti bank atau perusahaan kartu kredit. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada sabotage or vandalism, yaitu artinya tindakan yang dilakukan secara sengaja yang melibatkan perusahaan dari situs web, organisasi yang dapat merusak reputasi dari perusahaan tersebut. Contohnya itu ada merusak atau menghancurkan fasilitas atau peralatan gedung, merusak mesin, atau memotong kabel listrik. Dan juga mencuri atau membocorkan informasi seperti mencuri dokumen rahasia atau membocorkan data pribadi. Selanjutnya yang keempat itu ada theft of equipment or information, yang diartikan sebagai pencurian terhadap suatu peralatan atau informasi terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya itu ada menyadap komunikasi elektronik seperti email atau obrolan online untuk mendapatkan informasi rahasia,
atau mencuri laptop, smartphone, atau perangkat elektronik lainnya dari kantor, rumah, ataupun tempat umum. Dan yang kelima, yaitu ada identity theft, yang diartikan dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan sebuah akses informasi keuangan atau menjebak. Contohnya itu ketika kita memiliki kartu identitas, lalu seseorang membuat akun pribadi menggunakan identitas kita untuk akun bank atau akun kredit ataupun akun media sosial. Dan yang keenam itu ada compromises to intellectual property, yang diartikan yaitu kekayaan yang diperoleh individu atau perusahaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Rahasia Dagang. Contohnya itu tindakan menggunakan informasi rahasia atau rahasia dagang orang lain untuk menguntungkan kepentingan pribadi. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada alien software, yang diartikan sebagai sebuah perangkat lunak yang rahasia diinstal pada komputer melalui metode duplikat. Contohnya itu kayak perangkat lunak yang diunduh dari situs web yang tidak resmi atau tidak terpercaya. Lalu yang ke-8 ada software attack, yang ini diartikan sebagai serangan menggunakan perangkat lunak berbahaya untuk menginfeksikan komputer. Contohnya itu terjadi pencurian data seperti nama alamat, nomor kartu kredit, dan informasi lainnya. Lalu juga contoh lainnya ada pembajakan atau kerusakan sistem yang menyebabkan hilangnya data atau kerusakan pada perangkat. Dan selanjutnya yaitu ada SCADA, yang diartikan hal yang mengacu pada perangkat pengawasan dan akuisisi data. Contohnya itu kayak program komputer yang dirancang untuk melakukan tindakan berbahaya seperti mencuri data, merusak sistem, dan menyebarkan spam. Lalu yang terakhir itu ada cyber terrorism dan cyber warfare, yang diartikan sebagai tindakan kejahatan pada saat penyerang menggunakan sebuah sistem komputer target. Contohnya itu, penyerangan dapat menargetkan layanan penting seperti jaringan listrik, sistem transportasi, atau jaringan keuangan dan menyebabkan gangguan dan kepanikan yang meluas. Selanjutnya, ancaman tidak disengaja informasi security adalah ancaman yang terjadi tanpa adanya niat jahat dari pelakunya. Ancaman ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti 1. Kesalahan manusia. Kesalahan manusia adalah penyebab utama ancaman tidak disengaja. Information security, kesalahan ini biasanya berupa kesalahan dalam pengoperasian sistem, kesalahan dalam konfigurasi sistem, atau kesalahan dalam proses bisnis. Yang kedua itu kekurangan dalam sistem informasi yang tidak memiliki keamanan yang memadai dapat menjadi celah bagi terjadinya ancaman tidak disengaja information security. Kekurangan ini dapat berupa kekurangan dalam fitur keamanan, kekurangan dalam dokumentasi, atau kekurangan dalam pelatihan penggunaan. Yang terakhir itu kejadian alam. Kejadian alam seperti bencana alam atau gangguan listrik dapat menyebabkan terjadinya ancaman tidak disengaja information security. Contohnya itu ada 1. Kebocoran data, seperti kesalahan dalam pengoperasian sistem atau kesalahan dalam konfigurasi sistem. Kebocoran data juga dapat terjadi karena kekurangan dalam sistem, seperti kekurangan dalam fitur keamanan atau kekurangan dalam dokumentasi. Terus yang kedua, contohnya perubahan data. Perubahan data dapat terjadi karena kesalahan manusia, seperti kesalahan dalam memasukkan data atau kesalahan dalam proses bisnis. Perubahan data juga dapat terjadi karena kekurangan dalam sistem, seperti kekurangan dalam fitur keamanan atau kekurangan dalam pelatihan penggunaan. Yang terakhir, contohnya kehilangan data, seperti kesalahan dalam menghapus data atau kesalahan dalam proses bisnis. Kehilangan data juga dapat terjadi karena terjadinya kejadian alam seperti bencana alam atau gangguan listrik. Untuk mengurangi resiko terjadinya ancaman tidak disengaja dalam information security diperlukan upaya-upaya 1. Peningkatan kesadaran keamanan. Kesalahan manusia merupakan penyebab utama ancaman tidak disengaja information security. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran keamanan bagi semua pengguna sistem informasi sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua, peningkatan keamanan sistem. Sistem informasi yang memiliki keamanan yang memadai dapat mengurangi resiko terjadinya ancaman tidak disengaja information security. Terus yang ketiga, penanggulangan kejadian alam.
kejadian alam dapat menyebabkan terjadinya ancaman tidak disengaja. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan kejadian alam untuk mengurangi resiko terjadinya ancaman ini. Berikut adalah beberapa tips untuk mengurangi resiko terjadinya ancaman tidak disengaja information security. 1. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Kata sandi yang kuat dan unik akan membuat sistem informasi Anda lebih sulit diretas. Yang kedua, perbarui perangkat lunak Anda secara berkala. Perangkat lunak yang sudah kadaluarsa rentan terhadap serangan malware. Yang ketiga, buat cadangan data Anda secara berkala. Cadangan data akan membuat Anda memulihkan data Anda jika terjadi kehilangan data. Yang terakhir, latihan pengguna Anda tentang keamanan informasi. Pengguna yang memahami keamanan informasi akan lebih berhati-hati dalam menggunakan sistem informasi. Cara organisasi dalam melindungi sumber informasi. Yang pertama adalah membuat kebijakan untuk menangani informasi. Suatu kode kebijakan data mampu menguraikan jenis data yang dianggap sensitif dan mampu menentukan proses yang ketat untuk mengidentifikasi dan menangani serta mengamankan berbagai jenis data. Yang kedua adalah menggunakan enkripsi untuk mentransfer data. Enkripsi sendiri adalah suatu bentuk pengamanan informasi dengan menggunakan informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan penerjemah khusus. Yang ketiga, memilih software yang aman untuk organisasi. Perangkat lunak yang digunakan bisa saja tidak mengikuti prosedur keamanan yang ada dan dapat menyebabkan peningkatan kemungkinan peretas mengakses informasi sensitif dalam suatu perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keamanan password. Penggunaan password yang lemah merupakan masalah yang sangat umum dan merupakan salah satu keamanan yang secara signifikan dapat ditingkatkan. Yang kelima, menggunakan komputer pribadi. Penggunaan komputer atau perangkat elektronik pribadi sudah pasti aman karena kita tahu website dan bagaimana cara kerja perangkat kita itu sendiri. Yang keenam, mematuhi aturan keamanan. Sangat penting bahwa praktik keamanan harus dipahami dan ditaati oleh infrastruktur organisasi untuk mencegah hacker dari mendapatkan akses yang mudah ke informasi sensitif melalui jalur ini. Lalu selanjutnya, yang ketujuh, meningkatkan kesadaran keamanan. Diperlukan kesadaran bagi perusahaan dan anggota di perusahaan dalam menciptakan budaya kesadaran tentang keamanan akan upaya melindungi sumber informasi. Lalu yang kedelapan, menerapkan sistem manajemen keamanan informasi dalam perusahaan. Selanjutnya ada kontrol keamanan informasi. Kontrol ini dirancang untuk melindungi komponen sistem informasi termasuk data, perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan. Karena terdapat begitu banyak ancaman yang beragam, organisasi menggunakan pengendalian berlapis atau pertahanan mendalam. Kontrol dimaksudkan untuk mencegah bahaya yang tidak disengaja, mencegah tindakan yang disengaja, mendeteksi masalah sedini mungkin, meningkatkan pemulihan kerusakan, dan memperbaiki masalah. Yang pertama ada physical control, yaitu untuk mencegah individu yang tidak berwenang mendapatkan akses ke fasilitas perusahaan. Salah satu kekurangan physical control ini adalah bahwa mereka dapat merepotkan karyawannya. Yang kedua ada access control, yaitu membatasi individu yang tidak berwenang untuk menggunakan sumber informasi. Kontrol ini melibatkan dua fungsi utama, yaitu autentifikasi dan otoritas. Autentifikasi mengkonfirmasi identitas orang yang memerlukan akses, sedangkan otoritas adalah menentukan tindakan, hak, atau keistimewaan apa yang dimiliki seseorang berdasarkan identitas terverifikasinya. Yang ketiga ada kontrol komunikasi. Kontrol komunikasi ini terdiri dari firewalls, sistem anti-malware, whitelisting dan blacklist, enkripsi, jaringan pribadi, lapisan soket aman, dan sistem pemantauan karyawan. Sistem yang mencegah jenis informasi spesifik bergerak di antara jaringan yang tidak terpercaya, seperti internet dan jaringan pribadi. Kemudian ada anti-malware system, yaitu perangkat lunak antivirus, paket
perangkat lunak yang berupaya mengidentifikasi dan menghilangkan virus dan warning serta perangkat lunak berbahaya lainnya. Yang ketiga ada whitelisting and blacklisting, yaitu proses di mana perusahaan mengidentifikasi perangkat lunak yang akan memungkinkan untuk berjalan di komputernya. Yang keempat ada encryption, organisasi yang tidak memiliki saluran aman untuk mengirim informasi menggunakan enkripsi untuk menghentikan penyadap yang tidak sah. Yang kelima, ada virtual private networking, yaitu jaringan pribadi yang menggunakan jaringan publik, biasanya internet, untuk menghubungkan pengguna. VPN pada dasarnya mengintegrasikan konektivitas global internet dengan keamanan jaringan pribadi, sehingga memperluas jangkauan jaringan organisasi. Yang keenam ada employee monitoring system, yaitu untuk melindungi jaringan mereka terhadap apa yang mereka lihat sebagai salah satu ancaman. Keamanan utama mereka yaitu kesalahan karyawan. Perusahaan-perusahaan ini menerapkan sistem pemantauan karyawan yang memantau komputer karyawan, kegiatan email, dan aktivitas surfing internet. Oke, kontrol keamanan informasi yang keempat itu ada business continuity planning. Elemen penting dalam sistem keamanan apapun adalah rencana kesinambungan bisnis. Juga dikenal sebagai rencana pemulihan bencana. Tujuan dari rencana kelangsungan bisnis adalah untuk memberikan panduan kepada orang-orang yang menjaga bisnis tetap beroperasi setelah bencana terjadi. Yang terakhir ada information system auditing. Ada dua jenis auditor dan audit, yaitu internal dan eksternal. Audit biasanya merupakan bagian dari audit internal akuntansi dan sering dilakukan oleh auditor. Auditor eksternal meninjau finding audit internal serta input, pengolahan, dan output dari sistem informasi. Audit eksternal sistem informasi merupakan bagian dari audit eksternal secara keseluruhan yang dilakukan oleh perusahaan akuntansi publik bersertifikat. Oke. Menurut Andi Hamzah, cybercrime adalah kejahatan pada bidang teknologi informasi, khususnya komputer, yang digunakan secara ilegal. Nah, cybercrime sendiri dapat diartikan sebagai tindakan kriminal yang dilakukan melalui internet dan merupakan kegiatan ilegal karena meretas, mencuri, dan mengakses data milik orang lain tanpa persetujuan. Untuk mempermudah dalam penanganannya, cybercrime itu dibagi menjadi 3, yaitu ada cyberpirasi, yaitu kegiatan mencetak ulang perangkat lunak atau informasi atas suatu organisasi maupun individu, lalu didistribusikan lewat teknologi komputer. Yang kedua, ada cyber trespass, yaitu kegiatan yang dilakukan melalui teknologi komputer untuk meningkatkan akses kepada komputer suatu organisasi dan individu. Ketiga itu adalah cyber vandalism, yaitu kegiatan pembuatan sebuah program yang digunakan untuk mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Untuk pencegahan cybercrime itu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu misalnya pertama, jangan asal klik link. Seperti yang kita tahu, sekarang ini tuh banyak banget link-link phishing yang dikirimkan melalui WhatsApp. Nah, oleh karena itu, untuk mencegah cybercrime, kita bisa jangan asal klik link yang dikirimkan dari nomor-nomor yang tidak kita kenal. Nah, selanjutnya itu pergunakan kata sandi yang kuat dan ganti tiap beberapa bulan. Lalu ada pergunakan two-factor authentication dan simpan data di folder yang aman dan ada data fisiknya. Dan terakhir, pastikan website yang dikunjungi itu aman atau bersertifikat SSL. Sertifikat SSL itu memiliki HTTPS yang lebih aman. Untuk mengetahuinya itu tuh ada di icon gembok yang ada di URL. Untuk cybercrime sendiri di Indonesia itu ada beberapa undang-undang yang untuk mencegah cybercrime itu semakin menjamur atau semakin banyak terjadi di Indonesia. Pertama, ada pasal 32 Undang-Undang ITE tentang gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik. Yang kedua, ada pasal 33 Undang-Undang ITE tentang gangguan terhadap sistem elektronik. Pasal 34 Undang-Undang ITE tentang tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang. Pasal 35 Undang-Undang ITE tentang tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik. Pasal 36 Undang-Undang ITE tentang tindak pidana tambahan. Pasal 44 Undang-Undang ITE tentang penyidikan terhadap tindak pidana. Dan terakhir ada pasal 52 Undang-Undang ITE tentang perberatan terhadap ancaman pidana.
Selanjutnya adalah contoh kasus dari kasus kejahatan cyber di Indonesia. Menurut data di EMP Robinopsnal Bareskrim Polri, menunjukkan kepolisian menindak 8.831 kasus kejahatan cyber sejak 1 Januari hingga 22 Desember 2022, yaitu kasus manipulasi data autentik, penipuan melalui media elektronik, pencemaran nama baik melalui media elektronik, mengakses sistem secara tak sah, judi online, pengancaman melalui media elektronik, pornografi atau prostitusi melalui media elektronik, penghinaan dan juga hate speech. Salah satu kasus kejahatan cyber yang sempat ramai diperbincangkan adalah kasus pencurian data. Kasus pencurian data pelanggan dan penjual di Tokopedia. Pada kasus ini diperkirakan ada 91 juta akun yang bocor informasinya dan diperjualbelikan di dark web. Informasi yang diretas atau bocor adalah user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan kata sandi akun. Berita di Indonesia mengenai peretasan ini muncul saat tanggal 20 Maret 2020, dimulai dari 15 juta akun yang bocor dijual terlebih dahulu, lalu naik menjadi 91 juta akun. Tokopedia mengklaim bahwa kata sandi serta pembayaran melalui e-wallet aman, namun benar bahwa data-data lainnya mengalami kebocoran dan dapat diakses peretas atau hacker. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.